Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya adik-adik, setelah ngebahas mengenai keuntungan dan kerugian kemarin, sekarang kita lanjut bahas persentase keuntungan dan kerugian. Oke, mari kita bahas. Yang pertama kita bahas persentase keuntungan dulu ya. Persentase keuntungan itu digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase keuntungan rumusnya apa? Persentase keuntungan sama dengan harga pemasukan dikurang harga pengeluaran dibagi harga pengeluaran dikali 100%. Oke, untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soal dari menghitung persentase keuntungannya. Yang pertama, Bu Atun membeli emas seharga 30 juta. Setelah seminggu harga emas naik. Lalu Bu Atun mengambil kesempatan ini untuk menjual emas tersebut dengan harga 55 juta. Berapa persenkah keuntungan yang Ibu Atun terima? Nah, di sini Ibu Atun membeli emas awalnya 30 juta. Kemudian dia menjual lagi dengan harga 55 juta. Apa nggak untung tuh? Untung banget ya kan? Nah, kita cari persentase keuntungan dari permasalahan ini. Rumusnya tadi, persentase keuntungan sama dengan harga pemasukan dikurang harga pengeluaran dibagi harga pengeluaran dikali 100%. Nah, sama dengan harga pemasukan tadi 55 juta dikurang harga pengeluaran 30 juta dibagi harga pengeluarannya 30 juta dikali 100%. Nah, didapatlah 55 juta dikurang 30 juta, 25 juta. 25 juta dibagi 30 dikali 100%. Menjadi 83,33%. Nah, jadi keuntungan yang didapat Ibu Atun ini yaitu sebesar 83,33%. Nah, setelah kita mencari persentase keuntungan tadi, kita lanjut mencari persentase kerugian. Persentase kerugian itu digunakan untuk mengetahui persentase ruginya dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Rumusnya apa? Persentase kerugian sama dengan harga pengeluaran dikurang harga pemasukan dibagi harga pengeluaran dikali 100%. Nah, kita bahas contoh soalnya. Rita membeli jam tangan dengan harga 500.000. 3 bulan kemudian, Rita menjualnya dengan harga 450.000. Selama ia memiliki jam itu, ia telah mengganti baterainya sekali dengan harga Rp30.000. Berapakah persentase kerugian yang dialami Rita? Nah, di sini permasalahan ini menceritakan bahwa Rita membeli jam tangan dengan harga awalnya itu Rp500.000. Kemudian selama ia memiliki jam itu, dia baru sekali ganti baterai jam dengan harga Rp30.000. Nah, jadi untuk harga pengeluaran yang harus dia bayarkan itu 500 ditambah 30.000 tadi ya. Karena 30.000 ini termasuk juga pengeluaran. 500.000 ditambah 30.000 sama dengan 530.000. Kemudian setelah 3 bulan Rita ini mau jual jamnya seharga 450.000. Jadi harga awalnya aja sudah 500.000, dia jual 450.000. Berarti turun kan ya? Berarti Rita ini mengalami kerugian. Karena kita juga tahu ya, sebelumnya kita udah bahas bahwa kalau misalkan pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, maka ia rugi. Kita cari persentase kerugiannya ya. Dengan rumus persentase kerugian sama dengan harga pengeluaran dikurang harga pemasukan dibagi harga pengeluaran dikali 100%. Sama dengan harga pengeluaran tadi 530.000 ya jadinya, dikurang harga pemasukannya Rp450.000 dibagi Rp530.000 dikali 100%. Nah, kita dapatkan 530.000 dikurang 450.000 sama dengan 80.000 dibagi 530.000 dikali 100%.
Hasilnya persentasenya itu 15,09%. Maka kerugian yang dialami oleh Rita tadi ini yaitu sebesar 15,09%. Sampai sini paham kan adik-adik tentang mencari persentase kerugian ataupun keuntungannya tadi di awal? Kalau kalian bingung untuk mencari persentasenya bagaimana, mengalihkan ke persentase itu gimana sih gitu ya kan? Cara mencarinya itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan mengalihkan pembilang terlebih dahulu kemudian membagi penyebutnya. Bagaimana? Misal nih ada pecahan 5.000 dibagi 2.500 dikali 100%. Nah, kita kalikan pembilang dahulu dengan 100 ini. Lalu dibagi 2.500-nya. 5.000 dikali 100 dibagi 250 sama dengan 500.000 dibagi 2.500. Nah, 500.000 sama 2.500 ini sama-sama punya 0, tapi nolnya banyaknya berbeda ya. Yang di bawah itu nolnya ada 2, yang di atas itu ada 5. Sama-sama bisa dicoret asal penyoretannya itu yang atas sama yang bawah itu sama. Kalau di bawah dicoretnya 2, di atas juga 2. Karena di bawah cuma punya 2 dan yang dicoret cuma bisa 2, maka di atas juga 2. Jadi 5.000 dibagi 25 sama dengan 200. Atau dengan cara yang kedua yaitu dengan membagi terlebih dahulu pecahannya 5.000 dibagi 2.500 baru dikalikan ke 100, itu juga bisa. Hasilnya pun sama-sama 200 ya tadi. Baiklah, cukup sampai di sini saja pembahasan dalam video kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.